Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, selamat sore teman-teman sekalian. Nah, saat ini tepat jam 5 sore. Nah, kali ini kita membahas salah satu pertanyaan dari teman, yaitu gimana sih cara meremajakan bebek petelur di saat udah molting periode pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu cara meremajakan bebek petelur ini ada dua versi. Ada dua cara. Intinya yang pertama nanti ada menurut pengalaman pribadi saya yang saya lakukan saat ini. Nah, jadi yang pertama yaitu dengan cara mengumbar ataupun mengangon, yaitu di saat bebek petelur itu udah menjalani produksi dia sekitar 7 bulan di saat periode pertama. Nah, kala itulah bebek petelur itu produksinya menurun, bahkan lepas pakan pun udah nggak bisa menutupi. Jadi intinya, nah saatnya kita akan meremajakan bebek petelur itu. Yang seperti bebek saya ini, yaitu pada saat itu di saat dia produksi 7 bulan, saat itu pula produksi telur menurun hingga 50%. Dan saat itu pula produksi pakan, harga pakan melonjak. Jadi saya memutuskan untuk meremajakan dengan cara menolkan telur. Kalau bisa kita kosongkan total dengan cara, jadi saya umbar di sawah. Pas kebetulan saat itu posisi habis panen. Jadi saat itu saya menjalani umbaran itu sekitar 50 hari. Dan habis itu baru saya masukkan kandang dan saya kasih makan seperti biasa, yaitu full BR. Karena posisi sewaktu dilepas sawah itu udah dibantu dengan banyak vitamin, yaitu posisi ada padi, ada keong. Jadi bulu itu cepat pulih. Lagipun ada kolam besar, dia posisinya mandi, jadi bulu-bulu itu bisa lembut, bisa mulus seperti perawan, yaitu istilahnya remaja kembali. Makanya para peternak bebek telur pemula, istilahnya kita harus berhati-hati untuk membeli bebek, yaitu karena banyak bebek yang mulus. Itu bisa saja itu bebek periode kedua. Lagipun kalau periode kedua itu seumuran bisa kita ambil. Ini dia campur-campur, ada umur 1 tahun, ada umur 1,5 tahun, itu bisa merugikan kita sendiri. Dan yang kedua yaitu dengan cara kita memuasakan bebek petelur, yaitu posisi itu nggak ada umbaran, yaitu posisi kita kandangkan terus. Di saat kita posisi produksi bebek petelur udah mencapai 50% ataupun tidak bisa menambal pakan, jadi kita saatnya untuk meremajakan, yaitu dengan cara biasa kita kasih pakan jadi ataupun vitamin, kita puasakan, yaitu dengan cara memberi pakan bebek petelur dengan dedak total dalam jangka sekitar 8 hari. Jadi intinya bebek itu betul-betul kita bikin stres. Selepas itu melintasi 8 hari baru kita di air itu dikasih persentase protein ataupun mineral, yaitu 2% minggu pertama, baru minggu ketiga dikasih sekitar dia 10%, dan selanjutnya. Karena posisi bulu itu biar
cepat pulih, dan kurang lebih itu sekitar menjalani sebulan setengah juga itu untuk bisa bebek itu kembali bertelur. Itu pun posisinya dia dari dasar lagi, yaitu 1 langsung dia meningkat. Jadi kalau bebek yang udah 50% kita pertahankan itu akan lama prosesnya. Jadi kita tunggu itu ya bisa nambel aja kita pakan bebek petelur itu sendiri. Posisi yang saya alami saat ini yaitu dengan cara mengumbar di sawah, yaitu memoltingkan bulu. Karena posisi lebih cepat di sawah, dia bisa mandi dan bulu itu bisa segar. Memang bebek perawan itu kalau disamakan dengan bebek apa hampir sama dia, karena dia pulus betul. Cuma bedanya kan dia postur tubuhnya lebih besar, bahkan nafsu makannya lebih tinggi kalau bebek periode kedua ini. Jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jadi intinya, jika kita ingin beternak bebek telur, kalau bisa kita lanjutkan periode kedua. Jadi seperti yang saya alami ini, bebek periode kedua udah mencapai produksi bisa maksimal, bisa menutupi biaya pakan, bahkan bisa lebih untuk bantuan perekonomian kita. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman.